Selamat siang, yang dari SPPN di sini. Dan selamat siang teman-teman presiden dan hal-hal residen sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang modul otologi tentang kolesteatom. Tujuan pembelajarannya, menguasai anatomi liang telinga, mampu menjelaskan definisi, etiopatogenesis, klasifikasi dan stadium, mampu menjelaskan keluhan subjektif dan objektif, dapat membuat diagnosis dan diagnosis banding, mampu melakukan terapi konservatif dan operatif sesuai indikasi, dan mampu menjelaskan komplikasi dan penanganannya. Yang pertama, anatomi telinga. Telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri dari auricula, CAE atau liang telinga, dan membran timpani. Telinga tengah dibagi menjadi kavum timpani, tuba estesius, dan tulang-tulang pendengaran. Dan telinga dalam terdiri dari koklea, kanalis semicircularis, dan sacculus dan utriculus. Yang pertama auricula. Auricula itu daun telinga, terdiri dari helix, kemudian ada antihelix, kemudian ada tragus, antitragus, dan lobulus. Selanjutnya kanalis auditorus externus atau liang telinga, itu bentuk tabung bengkok seperti huruf S, panjangnya kurang lebih 2,5 sampai 3 cm, terdiri dari sepertiga lateral rangka tulang rawan atau pars cartilago yang terdapat kulit berambut, kelenjar sebasea, dan kelenjar ceriminosa. Dan 2/3 medial rangka tulang atau pars osseus yang terdiri dari kulit tidak berambut dan terdapat isthmus. Selanjutnya kavum timpani. Kavum timpani terbagi atas 3 bagian. Yang pertama epitimpanum, atik atau recessus epitimpanicus yang berada di atas. Kemudian yang kedua ada mesotimpanum yang ada di belakang membran timpani. Kemudian yang ketiga hipotimpanum atau recessus hipotimpanicus yang ada di bawah dari membran timpani. Kavum timpani berbentuk seperti kubus dengan atap tegmen timpani, dasarnya ada vena jugularis atau bulbus jugularis, bagian lateralnya itu merupakan membran timpani, kemudian bagian medialnya itu adalah ada kanalis semicircularis, kanalis facialis, oval window, row window, dan promontorium. Dan di bagian anterior berbatasan dengan tuba estesius, dan bagian posterior terdapat aditus ad antrum dan kanalis facialis pars verticalis. Yang pertama, kolesteatom eksterna, definisinya adalah kelainan yang terjadi akibat invasi lokal sel epitel squamosa dan akumulasi debris keratin di dalam liang telinga luar atau CAE dengan ereksi tulang sebagian dari CAE. Apabila terus terbentuk, akan menumpuk dan bertambah besar. Etiopatogenesis, hipotesisnya terjadi kolesteatom eksterna primer berasal dari proses reaktif akibat osteitis, trauma lokal, atau kegagalan dari migrasi epitel. Debris epitel squamous, sel keratin terjebak atau gagal migrasi ke lateral, kemudian terperangkap dan menumpuk di liang telinga. Klasifikasinya ada 2 oleh TOS tahun 1997. TOS membagi menjadi 3, ada kolesteatom eksterna primer, kolesteatom eksterna sekunder, atau pasca operasi, infeksi, trauma, kemudian yang ketiga itu berhubungan dengan atresia liang telinga. Kemudian Owen tahun 2006 membagi menjadi 2, ada kolesteatom eksterna primer dan kolesteatom eksterna sekunder, yaitu pasca operasi, infeksi, radioterapi, dan trauma. Menurut Naim, terdapat 4 stadium. Stadium pertama itu ada hiperplasia dan hiperemis epitel kulit liang telinga, peningkatan kecepatan apoptosis, kemudian stadium 2 ada inflamasi lokal, epitel hiperproliferasi dan periostitis, kemudian akumulasi debris keratin tanpa destruksi tulang. Kemudian stadium 3 sudah ada destruksi dan sekuestrasi tulang CAE. Stadium 4, destruksi spontan dari struktur yang berdekatan dengan CAE, itu mastoid,
skull base, join, dan gejala klinisnya itu terdapat kolesteatomnya biasanya unilateral, hanya salah satu di liang telinga, kemudian terdapat nyeri tumpul sampai nyeri hebat akibat peradangan setempat, kemudian adanya otore, kemudian ada infeksi sekunder, dan ada erosi bagian liang telinga. Ini otoendoskopinya. Mohon maaf, nanti untuk otoendoskopinya di bagian belakang. Kemudian untuk terapinya dibagi menjadi dua, ada konservatif dan operatif. Untuk konservatif itu dengan pembersihan debris keratin yang berkala, dikasih asam salisilat lokal atau antibiotik dengan kortison selama 1 minggu dan dapat diulang tiap 3 bulan. Untuk operatifnya ada kuretase, kanaloplasti, atau mastoidektomi. Ini penata laksanaannya menurut stadium. Untuk stadium 1 itu masih terbatas pada CAE, terapinya itu perawatan lokal atau kanaloplasti. Untuk stadium 2 sudah menginvasi membran timpani dan telinga tengah, terapinya kanaloplasti dan timpanoplasti. Kemudian stadium 3 itu defek pada dinding CAE dan mengenai sel-sel mastoid. Itu kanaloplasti ditambah mastoidektomi dengan atau tanpa timpanoplasti rekonstruksi dinding CAE. Kemudian stadium 4 jika meluas sampai keluar tulang temporal, ini membersihkan kolesteatom dengan berbagai pendekatan bersama tim bedah saraf. Untuk komplikasinya, yang pertama ada kurang dengar, bisa dari konduktif hearing loss sampai sensory neural hearing loss, dari ringan sampai berat. Kemudian paralisis fasialis dari akut karena infeksi, kemudian kronis karena penyebaran dari kolesteatomnya, dan ada fistula labirin. Ini terjadi jika pasien terdapat kurang pendengaran SNHL dan ada vertigo. Selanjutnya kolesteatom telinga tengah, klasifikasinya dibagi dua, kolesteatom kongenital dan kolesteatom acquisita. Dan kolesteatom acquisita dibagi dua lagi, ada yang primer dan sekunder. Kemudian untuk patogenesis kolesteatom ini ada terdapat 4 teori invaginasi, teori migrasi, teori metaplasi, dan teori implantasi. Yang pertama, kolesteatom kongenital itu merupakan sisa-sisa embrional ektoderm, epitel squamous yang terperangkap di dalam tulang temporal selama embriogenesis. Biasanya lokasinya di telinga di bagian apex os petrosus, cavum tympani, sampai cerebellum pontine angle. Diagnosisnya biasanya tidak ada riwayat otitis media atau infeksi, tidak ada riwayat oklisi tuba, membran timpaninya utuh, kemudian gambarannya berupa massa putih di belakang membran timpani. Selanjutnya kolesteatom acquisita primer merupakan kolesteatom yang terbentuk tanpa didahului oleh perforasi membran timpani, timbul akibat proses invaginasi dari membran timpani pars flaccida karena adanya tekanan negatif di telinga tengah akibat gangguan tuba. Diagnosisnya tidak ada riwayat otitis media atau infeksi, ada riwayat oklusi tuba, kemudian adanya perforasi membran timpani di pars flaccida. Ini teori invaginasi. Pertama-tama adanya restraksi pars flaccida mencapai epitimpanum, kemudian daerah skutum terkikis, kemudian terdapat defek dinding lateral epitimpanum yang meluas. Selanjutnya retraksi yang berlanjut terus-menerus sampai melewati tulang-tulang pendengaran dan epitimpanum posterior. Kemudian membentuk retraction pocket. Nah, ini gambarnya, awalnya seperti ini, retraksi lama-kelamaan menginvasi tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya kolesteatoma acquisita sekunder terbentuk setelah perforasi membran timpani. Teorinya yang pertama ada metaplasia teori karena peradangan yang terus-menerus. Epitel cavum timpani mengalami metaplasia yang tadinya sel kolumner berubah menjadi kuboid, kemudian berubah menjadi sel gepeng atau squamous, sehingga menjadi kolesteatom. Yang kedua, ada migrasi teori,
pertama-tama perforasi di marginal, kemudian epitel kulit dari CAE masuk ke dalam kavum timpani, kemudian membentuk kolesteatom. Yang terakhir, teori implantasi itu akibat dari epitel squamous terimplantasi di auris media pasca tindakan operatif. Ini gejala klinisnya ada otore, gangguan pendengaran, obstruksi nasal, tinnitus, vertigo, ada riwayat otis media kronik, dan riwayat pembedahan otologi. Pemeriksaan fisiknya, pemeriksaan melalui menggunakan otoskop, biasanya pemeriksaan otologi, keluhannya biasanya ada otore dan terdapat jaringan granulasi yang tidak responsif terhadap antimikroba. Kemudian adanya perforasi membran timpani sampai 90%. Kemudian CHE atau liang telinga penuh berisi pus mukopurulen dan jaringan granulasi, dan terdapat retraksi membran timpani pada pars flaccida. Dengan menggunakan mikroskop, biasanya terdapat defek pada atik, jaringan granulasi sekitar dinding atik, polip yang keluar dari defek atik. Kemudian dengan pneumatik otoskop, adanya fistula sign yang bisa menyebabkan vertigo dan nystagmus, itu tanda dari erosi ke arah erosi telinga dalam. Kemudian pemeriksaan menggunakan audiometri biasanya kutuli konduktif, kemudian dengan pemeriksaan gargutala dan timpanometri. Pemeriksaan penunjangnya yang pertama ronsen konvensional, posisi Suller dan Stanford. Yang ini yang Suller, yang ini yang Stanford. Kemudian CT scan tanpa kontras, ini untuk mendeteksi defek yang terjadi akibat kolesteatom, misalnya erosi dari sekutum, fistula labirin, erosi pada tegmen timpani, keterlibatan tulang-tulang pendengaran, dan anomali atau invasi ke saluran tuba. Seperti ini gambarnya, ini sudah ada erosi ke daerah mastoid. Yang ini masih, yang ini kolesteatom masih ada di dalam telinga, tapi sudah mengerosi tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya, dengan menggunakan MRI, biasanya digunakan apabila diperkirakan dapat melibatkan jaringan lunak sekitarnya. Biasanya MRI digunakan bila ada komplikasi ke daerah intrakranial seperti invasi dura mater, akses epidural atau subdural, herniasi otak ke rongga mastoid, peradangan pada labirin membran atau saraf facialis, dan trombosis sinus sigmoid. Penata laksananya ada yang pertama dengan konservatif, yaitu pembersihan telinga dengan hidrogen peroksida 3%, asam asetat 1-2%, dan povidon iodin 5%. Kemudian dengan menggunakan antimikroba topikal, golongan quinolone, kemudian dengan antimikroba sistemik, tergantung kuman penyebabnya. Kemudian penata laksanaannya dengan operasi, tujuannya untuk menghilangkan komplikasi, menghilangkan jaringan patologis, membuat telinganya menjadi kering, mempertahankan anatomi normal, dan memperbaiki pendengaran. Jenis operasinya bisa kanal wall up, kanal wall down, dan lain-lainnya ada atikomi, body procedure, dan kanal wall reconstruction. Ini terapi pembedahannya dengan timpanoplasti, itu biasanya yang kanal wall up with mastoidectomy, ini hasilnya yang telinga dengan membran timpani, keuntungannya resikonya rendah untuk otore, tapi kerugiannya berisiko kekambuhan. Untuk yang atikotomi, hasil akhirnya yang telinga dengan membran timpani dan defek pada epitimpani. Keuntungannya resiko menengah untuk otore, kerugiannya berisiko kekambuhan kolesteatom pada pars flaccida. Untuk mastoidectomy radikal, yang kanal wall down, yang telinga dengan membran timpani, keuntungannya resiko kecil untuk kekambuhan kolesteatom di pars flaccida, kerugiannya resiko signifikan untuk menjadi otore. Untuk yang mastoidectomy radikal dengan kanal wall down, dengan telinganya tanpa membran timpani, resiko kecil untuk kekambuhan kolesteatom pars flaccida dan pars tensa, kerugiannya ini signifikan kejadiannya otore dengan gangguan pendengaran. Komplikasinya yang segera itu ada paresa nervus facialis, rusaknya korda timpani, tuli saraf, dan gangguan keseimbangan.
fistula labirin, trauma sinus sigmoid, infeksi pasca operasi, mastoiditis, meningitis. Untuk yang komplikasi lambatnya ada kolesteatom yang rekuren, reperforasi, stenosis liang telinga luar. Diagnosis bandingnya ada keratosis obturan, furunkel di liang telinga, otitis eksterna, OMSK, dan ada neoplasma di liang telinga. Ini hanya sekedar rangkuman untuk tanda-tanda kolesteatom yang kongenital, akusita primer dan akusita sekunder. Jika kongenital tidak ada obstruksi tuba, kalau yang primer ada obstruksi tubanya, kalau akusita sekunder bisa ada bisa tidak. Untuk yang kongenital tidak ada riwayat infeksi, untuk akusita primer bisa ada bisa tidak, untuk akusita sekunder pasti ada infeksi. Yang kongenital biasanya memberhentikannya utuh, yang akusita primer biasanya memberhentikannya retraksi atau ada perforasi di atik. Untuk akusita sekunder biasanya perforasinya di sentral atau marginal. Untuk yang kongenital lokasinya biasa di os petrosus, untuk akusita primer biasanya terdapat di epitimpanum, dan akusita sekunder biasanya terdapat di meso atau hipotimpanum. Untuk kongenital asalnya biasanya berasal dari embrional, untuk akusita primer berasal dari retraksi kolesteatom dan invaginasi teori. Untuk akusita sekunder, metaplasia teori dan imigrasi teori. Prognosisnya hampir selalu dapat kolesteatom hampir selalu dapat dieliminasi karena Lowell menyajikan tingkat rekurensi yang sangat rendah, kurang lebih 5% kasus, dan merupakan penyebab umum relatif tuli konduktif permanen. Terima kasih. Ini memang pembacaan modul tentang kolesteatom. Maaf, yang perlu dikatakan bahwa tadi ini kolesteatom semua dimasukin ya, dikatakan masukin. Jadi mohon diperhatikan bedanya kolesteatom eksternal dan kolesteatom interna. Jadi kalau ada pasien, kita bisa menentukan derajatnya, jenisnya, dan apa-apanya tentu saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ada sering kali ya di rumah sakit tipe A, rujukan, kita pasti sering akan ketemu kolesteatom. Beda kalau di rumah sakit tipe C atau B, mungkin tidak terlalu banyak. Tapi kalau rumah sakit tipe A, hampir semua rujukan dengan kolesteatom. Ya, dari situ kolesteatom eksternal maupun kolesteatom internal. Jadi sudah dibuat tabel, ya. Bedanya yang kongenital, sekunder, kemudian ada tadi derajat kolesteatom eksternal, ya, dan akan proses. Jadi ada beberapa kriteria monggo mau pakai yang mana. Kalau derajat itu kan menentukan rata-ratanya. Jadi jangan sampai keliru ya. Terus kita mesti hati-hati juga atau lebih teliti dalam melakukan pemeriksaan membanding panik seperti itu ya. Anamnesis, kalau kongenital tentu saja kejadiannya di anak-anak ya. Kalau di dewasa umur 60 tahun seharusnya berkongenital kok apa ya. Jadi dilihat anamnesisnya, pemeriksaan fisiknya yang teliti. Karena ini pasiennya sedikit, tapi kita berpositif thinking sudah mulai banyak ya. Latihan, ya memang tiket masih berlaku ya, nggak semuanya telepori, jadi nggak semua pegang pasien. Otomatis kalau kita nggak pegang pasien, keahlian kita itu juga tidak bertambah. Yang tadinya nggak tahu jangan bilang lupa, ya. Yang tadinya nggak tahu, yang nanti nggak tahu. Ya, jadi sebaiknya gimana caranya keahlian kita yang kemarin belum terasa, sekarang nggak ada pasien, atau nggak terasa lagi ya. Bagaimana caranya? Mungkin ada contoh gambar, ada. Kalau mungkin saya minta nanti di jadwal ke teman-teman student yang punya data
kolesterol saya videonya dan episode ini tadi ini Ada itu kan kopi kan. maupun di peringatan Di sini aja. nanti boleh di email biar bilang akan saya buatkan kalau saya bisa melakukan juga bisa share ya. Ada nggak? Jadi ada beberapa residen yang punya kasus atau punya pasien banyak yang saya kira yang fase di OVO atau pernah fase di OVO. Apa ada yang mau ditanyakan terkait kolesterol? Karena ini jadi bedakan kolesterol dan peringatan, jadi ya monggo silakan diskusi kolesterol. Ini video. Oh, ini bisa. Video Oh dokter. ya, coba. Video. Oke. Mungkin nanti ya ini contoh kolesterol Eksternal. eksternal. Jadi kolesterol eksternal sama peringatan. Kolesterol peringatan sama kolesterol eksternal. Nah, jadi data pasiennya sama pasiennya. Jadi ya kalau pasien silat saja sama asisten. Nanti saya kolesterol kita kuliah ya. Oke, jadi ini apa bedanya kolesterol eksternal dengan keratosis obstruran? Itu kan juga secara klinis mungkin bisa serupa, tapi berbeda kan kolesterol eksternal dengan keratosis obstruran. Mungkin beberapa juga nggak bisa membedakan dengan serumen. Ya, kalau kayak begini aja, jelas kan kayak serumen. Ya, cuma kita perlu mengenali gejala tandanya, karena tata laksananya bisa berbeda. Jadi kebetulan cuma gini doang ambilnya. Ya, ya tergantung tadi derajatnya. Kalau hanya superficial aja bisa langsung ekstraksi, tetapi tidak jarang kolesterol eksternal yang menimbulkan destruksi dari tulang sekitarnya, tulang PAE, bahkan sudah menembus mastoid. Jadi kalau kamu tarik begini nggak bisa. Ini secara klinis bisa tentukan, ya buktiannya dengan begitu. Ada yang mau sharing atau bertanya? Apa yang membedakan kolesterol internal dan oh, ini kolesterol eksternal ya? Iya. Jadi tadi mungkin dibedakan kalau misalnya nanti mau direvisi PowerPoint-nya, dibedain Diagnosis. kolesterol eksternal sama kolesterol internal. Jadi kalau kolesterol ringan tengah kan tidak kelihatan dari luar. BD-nya gimana? Dijelaskan. BD-nya ini berarti kan kolesterol eksternal, kolesterol internal ada BD-nya. Internal nggak ada kolesterol internal. BD-nya Untuk kolesterol internal DD-nya kolesterol telinga tengah DD-nya.
Kalau telinga tengah, bedanya apa saja? Mana yang O2? Malah bisa O2. Bedanya kalau telinga tengah? Bedanya mungkin kalau dari total biayanya bisa mastoiditis. Oke. Kalau mastoiditis sama kolesteatom, membedakan mastoiditis dengan kolesteatom dan mastoiditis tanpa kolesteatom gimana? Kan mastoiditis bisa dengan kolesteatom ataupun tanpa kolesteatom. Yang sama-sama patofisiologinya inflamasi atau infeksi telinga tengah. Bedanya gimana? Kalau dia kolesteatom atau tidak disertai kolesteatom? Dari gejala deh, atau dari tanda kita sebagai klinisi melihat ini kemungkinan dengan kolesteatom nih, kan begitu. Sih dokter, untuk otore dan baunya mungkin. Ya, dari baunya. Kemudian otorenya bisa juga, otorenya gimana? Lebih keruh, maksudnya lebih kental, terus warnanya lebih ke hijau. Biasanya kalau yang dengan kolesteatom justru tidak banyak cairannya. Ya, secara klinis harusnya kalau mastoiditis itu kan apa cirinya? Mastoiditis cirinya, ciri khas mastoiditis apa? Discharge yang bulan, Terus reservoir sign positif, konsen itu gimana? seperti kita ada bisa kita Keluar lagi. Ya, jadi anjuran sign atau reservoir sign bisa kita bersihkan baik itu suction ataupun dengan aplikator. Tidak berapa lama cairannya akan keluar lagi. Justru kalau yang kolesteatom tidak seperti itu. Tapi mungkin dari belakang telinga ada misalnya kristal, ya, atau nyeri atau penyerahan. Tapi kok tidak muncul ajaran sign pada pertama kita bisa lihat atau kolesteatom apalagi tambah baru. Jadi kalau bedanya kolesteatom telinga tengah itu bedanya apa? Bedanya tidak seperti ini kan kalau kolesteatom tengah. Kalau kolesteatom telinga tengah bedanya apa? Ada yang tahu? Makan otot? Ini sudah otot itu semua? Ya. Apa? Ya, keganasan nomor 1. Terus apa lagi? TB, ya, TB, keganasan, tuh apa namanya diagnosis banding dari kolesteatom. Karena tadi kita bicara kalau kasus dari kolesteatom bau pertama kali. Yang bisa menimbulkan bau apa? Infeksi dan misalnya baik infeksi primer maupun sekunder, ya. Terus stagnansi, ya. Itu yang kita pikirkan. Ya, jadi yang sering adalah keganasan, kemudian TB, mastoiditis TB, apalagi? Jamur, ya. Jamur sifat destruksi kecil, ya. Jadi jarang juga kita mengonsumsi jamur, ya. Jadi bisa dibilang tidak sama, ya. Jadi memang dua itu yang sering, ya. TB dengan mastoiditis tuberkulosis dengan keganasan telinga tengah. Ya, keganasan apa aja, ya. Intinya keganasan. Jadi seperti itu.
Kemudian sisi, biasanya kalau statum unilateral saudara, unilateral. Oke, jadi seringnya unilateral, tapi dalam kemungkinan bilateral, banyak konsepnya. Ya, kalau pada anak-anak sering bilateral, ya, atau onset dari kecil sering bilateral karena kejadian dihubungkan dengan kejadian online tidak baik, ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, ini jadi momok ya, karena untuk kolesteaton pertama kita mengeliminasi kuman, karena kuman penyebabnya lebih sering apa? Bukan kuman penyebab ya, sorry. Kumpangannya ya, nah infeksi sekundernya dan kumannya apa? Kolesteaton lebih sering? Ya, Pseudomonas, ya, karena Pseudomonas juga virulensinya cukup besar, ya, sehingga penanganan infeksinya sendiri juga sudah penuh tantangan. Kemudian perluasan infeksi. Prinsipnya, setiap ada kolesteatol baik itu eksternal maupun internal, kita harus membersihkan semua. Karena dia awalnya adalah dari epitel squamous ya, ini apa? Keratin. Ya, kita tahu kalau keratin itu kan beda, atau dia punya sifat keratin dia punya keratin, ya, yang dia akan tumbuh terus kalau numpang dimanapun dia akan tumbuh terus, ya, itu nggak boleh terjadi. Ya, jadi prinsipnya menata penanganan dari kolesteaton adalah penanganan infeksi dan pembersihan, ya. Pembersihan ya tergantung derajat tadi. Kalau dia kolesteaton internal, kalau dia kolesteaton tengah-tengah, ya luasnya berapa. Jadi jangan meninggalkan sedikit pun sisa kolesteaton, karena tertinggal setitik aja, dia pasti akan muncul lagi. Ya, karena keratin itu dia bisa tumbuh terus dimanapun tempatnya. Nah, ada medianya ya dia akan tumbuh terus. Ya, prinsipnya seperti itu. Kalau memang nanti pada saat misalnya di daerah atau di rumah sakit ya di mana fasilitas tidak mendukung, ya boleh kita rujuk kalau punya kasus kolesteaton karena itu penanganan infeksi dan pembersihannya harus tepat. Mungkin kamu saya kerjain aja mas ekonominya, kalau ada sisa ya kita baru rujuk. Mungkin tidak tepat seperti itu. Kita sudah tahu kolesteaton masuk perbatasannya misalnya itu BPJS dan pasti akan lama dan lain-lain masalah biaya yang kira-kira itu yang nggak usah dikerjakan di itu karena kita kan eranya BPJS nih, lamanya dirawat juga sekarang ngaruh ya. Kalau zaman dulu pokoknya pasien masukin aja dulu dan dokter udah ada poin ya, seperti itu. Nah, jadi itu dipertimbangkan. Terus kejadian karena ini infeksi Pseudomonas, kejadian multidrug resistant juga besar, jadi perlu dilakukan kultur, ya. Itu pun tidak semua rumah sakit punya fasilitas pemeriksaan kultur. Nah, jadi memang beberapa harus dirujuk. Ya mungkin kalau kulturnya sama-sama Pseudomonas, tetapi sensitivitasnya bisa berbeda, ya. Bisa saja dia resisten terhadap beberapa quinolon, karena kan paling banyak resisten terhadap quinolon, tetapi tidak untuk kemungkinan mereka resisten terhadap quinolon, jadi harus diberikan golongan yang lain. Itu B, itu otomatis akan lebih besar.
dan pemberiannya pun tidak cukup 1-2 hari, ya kan, minimal 7 hari, ya. Jadi seperti itu. Jadi hal seperti itu perlu dipertimbangkan. Ada lagi? Mungkin tadi yang belum ada komplikasi kolesterol tengah-tengah ya. Misalnya contohnya kayak tadi fistula, ya. Jadi ini juga komplikasi ini ini bisa dari luar, bisa dari dalam, ya, secara umum ya. Jadi komplikasi ini perlu dikenali, perlu dipelajari, nggak cuma sekedar tulisan. Jadi kalau fistula labirin misalnya cirinya apa? Muncul fistula labirin, ya. Kalau para kena spasialis yang mungkin pasti kena di spasialisnya gitu. Tinggal cari spasialis yang di mana, ya, dengan tes spasialis. Karena kalau fistula labirin tahunya ada fistula labirin, tandanya apa? Dokter, mungkin dari gejala. Berapa? Dari gejalanya. Apa gejalanya? Ada pusing berputar atau vertigo. Dan kalau akhir semester berputar, pasiennya banyak berputar, kerjaannya banyak berputar ya, tugasnya banyak. Tanda kan kita harus buktiin, oh pasiennya ngeluh, apa ini pusing berputar. Kita perlu membedakan ini pusing berputar karena fistula atau bukan, atau BPPV kan. Mungkin kan satu orang ada OMS-nya, ada BPPV yang mungkin aja. Ya, apalagi udah ada sepung, ya ada pusing berputar. Ya, gimana cara buktiinnya dan fistula labirin? Kalau mungkin dokter dengan pemeriksaan yang pneumatik otoskop, pneumatiknya gimana? Ada saat diperiksa pneumatik otoskop terjadi vertigo dan nystagmus. Pneumatik otoskop, oke. Gampang ya. Kalau pneumatik otoskop, kamu apa ya, setiap otoskop langsung terpasang pneumatiknya kan, pasang dulu. Terus nggak semuanya punya. Iya. Jadi harus punya. Yang gampang, nggak pakai alat. Ya, visual test gimana? 100 dipencet atau dipencet itu kalau granulasi limur ya airnya. Kalau nggak ada granulasi ya bisa juga. Maka yang mau menekan si sorry. Apa? Yang lain boleh, itu boleh. Apa lagi? Visual test falsafah, ya, ditambah tekanan telinga tengahnya. Kalau stetonya penuh atau cairan di stetnya penuh, dia akan dorong oval window. Ya. Kalau selaputnya atau membrannya sudah besar, masuk kan ke dalam. Ya. Jadi vertigo. Ya. Tapi hati-hati kalau gini, kalau dia sering, ada mekanisme apa? Kalau sering terpapar, ada mekanisme apa? Kompensasi. Ya, ini menyangkut keseimbangan. Ya. Kalau dia belum lanjut, maka bisa. Tapi kalau sudah lanjut, infeksinya terus, mungkin dia vertigo terus tanpa diprovokasi. Ya, sudah jadi labirintitis. Ya, kalau masih baru, ya bisa diprovokasi. Tapi kalau sudah mulai masuk, ada kompensasi juga, bisa juga. Sulit kalau sudah ada labirintitis.
Ya, labirinthitis itu gejalanya sangat berat, dia nggak bisa bangun berhari-hari. Ya, beda sama PPP, beda sama mania, ya. Labirinthitis dia akan bangun. Nah, jadi mungkin dia juga nggak bisa bangun, dia bisa jalan. Ya. Terus trauma sinus sigmoid. Selama kolesterolnya masih ada, ya masih aman. Yang takut justru kalau kita lakukan operasi. Kalau ada dehiscence sinus sigmoid, saat kita bersihkan, membuka kan darah. Jadi pentingnya pemeriksaan penunjang seperti kolesterol ya ini untuk melihat luasnya dari kolesterol kemana. Kita bisa persiapkan kalau memang ada trauma sinus sigmoid berapa luas. Kita perlu berdasar enggak misalnya, ya seperti itu. Terus kita perlu lakukan grafting itu efek. Jadi diskusi atau penentuan tata laksana ya tergantung dari pemeriksaan yang kita lakukan. Jadi nggak sekedar sudah dok, sudah saya CT scan, ya nggak tahu itu saya naik CT scan nggak pas. Belum saya CT scan dok, kolesterol nggak bisa nggak CT scan. Kan jadi itu yang kadang-kadang tidak pas. Ya. Kemudian jenis pemeriksaan CT scan pun kalau bisa yang RCT ya, karena kalau kolesterol kan dia merusak tulang. Ya, jadi kalau HRCT itu lebih baik ya, kan HRCT ya. Jadi HRCT ya, jadi high resolution, jadi lebih baik dalam melihat destruksi dibanding CT scan dia. Di sini sih bisa, cuma kita harus pas nulisnya HRCT apa, pertanyaannya apa. Jadi jangan cuma nulis CT scan. Kalau bisa curiga destruksi bagian ini gitu. Katrosus, curiga destruksi sigmoid, katrosus apa itu kalau bisa kita gabungkan. Ya, jadi seperti itu lebih baik lagi karena nanti pembacaannya juga jadi ekspertisnya juga pas sesuai yang kita inginkan. Potongannya pun yang diberikan. Ingat ya kita kalau mau cek Mas Baik, potongannya berapa mili? Yang bagus 1 mili ya. Soalnya kalau 3 mili masih kegedean. Ya, 0,6 mungkin kalau untuk air, oke. Tapi kalau operasi bedah mikro, bedah mikro temporal, ya 1 mili cukup. Jadi jangan 3 mili, jadi kita minta 1 mili ya. Ingatkan lagi ya. Nanti kalau ada kolesterol di kaki, di titik tertentu nggak kelihatan kalau 3 mili. Apalagi kasus kolesterol. Kayak misalnya kita lihat pemeriksaan fisik, kok ada retraksi aktif, kok ada perforasi, kok ekspertisnya radiologi nggak bilang ada kolesterol. Jangan-jangan kita mintanya 3 mili. Makanya nggak kelihatan. Kalau 1 mili, insya Allah kelihatan. Ya. Kita kayak gini di sekutum loh. Sekutum kecil. Kalau itu yang sering itu emang di balik sekutum kolesterol. Jadi saat kita minta 3 mili yang nggak kelihatan. Dan saat kita operasi, timoroplasi, 3 bulan lagi, dibuat kolesterolnya berkembang. Ya, jadi ya kayak pasien yang lama itu. Ya, jadi dia hamil, datang dengan sudah dalam kondisi hamil, tapi kolesterol. Padahal sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu habis dioperasi maka ada timoroplasi. Jadi bisa saja karena dibiarkan atau memang yang tidak bersih ada kolesterol. Karena kalau sekutum di balik sekutum kecilnya nggak kelihatan.
dari CT scan. Apalagi pakai mikroskop, saya pro kita operasinya kan, sulit ya meskipun. Kalau pakai endoskopi bisa, ya kan? Tapi kan ada syaratnya, kapan kita lakukan endoskopi, kapan kita lakukan. Tidak semua tindakan bisa dengan endoskopi. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, dokter. Tata laksana, bisa nggak pakai endoskopi ya? Itu juga sekarang karena modalitas kemajuan teknologi ini modalitas modalitas alat untuk berkembang. Bisa nggak pada Stephen dilakukan tindakan dengan menggunakan endoskopi? Bisa nggak? Kalau Stephen telinga tengah apa saya? Bisa? Bisa, syaratnya? Sudah mahir megang endoskopi. Mahir itu white balance. Oleh kantong yang di atik ya, dok? Sebetulnya kalau kita anatominya yang kadang enggak, atau kalau saya bilang enggak tahu, enggak ya, bukan mahir istilahnya, belum paham betul ya, enggak kenal gitu ya. Masuk rumah orang berasa gerusuk, katanya masuk kamarnya orang, bukan kamar mandi. Ini saya mau kamar mandi mana ya? Kalau masuk kamar mandi, masuk kamarnya orang. Ada orangnya lagi di dalam, ya kan? Karena kita nggak tahu rumah itu apa yang mau kita masuki. Yang pertama adalah yaitu mikroanatomi. Kedua, syarat. Kita harus paham betul kapan kita melakukan endoskopi, yang saya bilang kapan kita melakukan proses atau kedua-duanya. Ya. Jadi kalau masalah mahir itu hanya latihan ya. Saya kira kalau mahir itu learning by doing. Jadi berkali-kali ya lama-lama mahir nyetir ya, udah tahu di situ bakal ada mobil yang lewat ya, udah tahu ya feelingnya. Ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau itu suatu hal yang mahir dibilang harus advance, enggak juga. Di farmasi aja, di remoplasti aja bisa dengan endoskopi. Ya. Terus kemudian kolesteatom atik, hanya atik, bisa dengan endoskopi. Ya, bisa. Tidak harus advance. Yang penting mikroanatominya tahu dan CT scan-nya kamu paham. Kelainannya paham ada di mana dan kamu yakin, ya, kamu bisa mengerjakan. Itu yang ya, jangan tak pokoknya saya kerjain aja, nggak bisa ya wes, itu enggak ada. Ya, dan mikroskop tetap harus ada. Ya, mikroskop telinga itu harus ada. Walaupun kamu cuma punya endoskopi, kamu memutuskan operasi endoskopi, mikroskop tetap harus ada. Standby. Jangan cuma standby tapi nggak bisa dipakai. Standby bisa dipakai, ya. Jangan standby lagi pakai dokter tujuh di kamar sebelah. Ya. Ya, jadi kalau bisa standby. Ya, jadi mikroskop itu tidak, endoskopi tidak bisa menggantikan mikroskop secara full. Jadi salah satu tidak bisa melengkapi ya. Bisa, jadi ada beberapa kolesteatom yang bisa kita lakukan dengan menggunakan endoskopi. Ya, jadi tidak saklek nggak bisa, tapi bukan juga full pasti bisa. Lihat tempatnya. Ya, bisa. Kalau nanti aja bisa tidak meluas ke belakang. Ya. Terus apalagi yang sudah jadi pertanyaan? Kolesteatom ini ketemu terus dan apa ya? Kadang masih suka nggak pas residennya. Jadi kalau OMSK dengan pistol, petrol ya udah pastikan 90% ini daripada kolesteatom. BD-nya tadi keganasan, lihat semua kalau keganasan, lihat omset. Omsetnya nggak mungkin 3 bulan itu, ini kalau keganasan 3 bulan ya, jadi ya.
KMSK dengan paracetamol enggak, mungkin 3 bulan kita sterilitis. Tapi kalau keganasan bisa jadi anamnesis perhatikan. Ya, anamnesis perhatikan lagi. Jangan terus 3 bulan, paracetamol mungkin. Ya, paracetamol itu trauma biasanya. Tapi kalau keganasan bisa jadi. Ya. Ada lagi nih? Izin bertanya, dokter. Kalau untuk kolesteatom eksterna itu kan tadi DD-nya bisa keratosis obturan atau bahkan serumen yang keras. Nah itu batasan kita untuk melakukan tindakan yang office procedure based gitu apa saja kira-kira. Misalnya kalau di daerah gitu kan nggak semua tersedia mikroskopi poliklinik. Nah itu kira-kira batasan apa yang kita masih bisa melakukan kalau untuk kolesteatom eksterna, batasan yang bisa dilakukan untuk ekstirpasi kolesteatom eksterna itu apa? Untuk batasan di daerah untuk ekstirpasi kolesteatom eksterna dari gejala dan kolesteatom ada destruksi atau hanya berada di liang-liang aja. Kalau memang hanya terbatas di liang-liangnya dan terlihat itu masih bisa diekstirpasi. Cuman kalau sudah ada destruksi dan ke daerah telinga tengah, berarti harus dilakukan tindakan lebih lanjut. Artinya, kalau kita melakukan tata laksana, kan harus tahu diagnosis. Ya. Kita pastiin dulu ini diagnosisnya serumen kan, keratosis atau bukan, atau ini kolesteatom. Itu dulu. Ya. Kalau kita sudah menentukan ini kolesteatom, nanti berkembang lagi derajatnya, ini masih terlokalisir atau sudah meluas. Baru kita sesuaikan dengan kemampuan SDM atau sarana prasarana. Kalau dia terlokalisir, ya diambil aja. Atau kalau masih di DAE, ya bukan? Sakit nggak pasiennya? Sakit, tetap. Ya, caranya biar nggak sakit banyak caranya. Mulai dari lokal anestesi sampai general anestesi. Jadi kembali ke biaya. Ya karena kultur Indonesia memang tidak memungkinkan untuk mengenakan kita, mengenakin orang kan, mengenakin pasien maksudnya. Nah, kita nggak ada enaknya, ya. Tapi yang penting safety. Ya, jangan sampai shock, jadi shock neurologis pasiennya dilakukan oleh risiko. Ya. Bisa saja saya pernah soalnya pasiennya pingsan, sakit, ya. Itu sudah di anestesi, tapi kan ambang nyeri seseorang juga beda-beda ya. Mulai dari anestesi lokal sampai dengan apa? Nah, sekarang kalau kamu yakin itu masih terlokalisir ya, mungkin tidak perlu pemeriksaan penunjang seperti CT scan. Tetapi kalau kamu curiga ini lebih luas, ya harus dilakukan CT scan untuk melihat perluasan dan kemampuan tata laksananya. Ada rujuk apa saya kerjakan. Jadi intinya itu kalau dia cuma serumen biasa pasti bisa kuat. Yang sulit adalah serumen dengan di belakangnya ada kolesteatom eksterna. Lihat lagi klinisnya, nyerinya pasti hebat kalau kolesteatom. Beda sama orang serumen. Serumen kamu
kasih seromenolitik, ya, terus kamu berikan antiinflamasi misalnya, nanti datang lagi udah hilang sakitnya, atau bersihkan gampang aja. Tapi kalau ada kolesteatom, antiinflamasi tidak cukup, ya, hanya turun sebentar pasnya, tapi dia bisa naik lagi, tapi tidak hilang. Kemudian saat kamu bersihkan itu tidak bisa terangkat semua, itu jadi kolesteatom eksternal. Ya, jadi sering ya di praktek kolesteatom eksternal ya, dan pasien kalau disuruh operasi takut, ya, terus dia minum obat lagi, dia datang lagi dengan derajat yang lebih luas lagi. Nah, itu yang sulit justru mengedukasi pasien. Tata laksana ya kamu kan tinggal kerjain atau rujuk kan gitu aja. Yang susah adalah edukasi. Datang sini paginya 2. Nanti dia takut, kamu suruh operasi dia takut, datang lagi udah mana-mana. Ya itu yang, dan cepat sekali kalau siapa itu 2-3 bulan kalau proses eksternal cepat. Ya, karena ada infeksi sekundernya yang enggak selesai. Ya. Jadi ya, pastikan dulu diagnosisnya. Kemudian kalau diagnosisnya memang jelas ini kolesteatom eksternal, kamu tentukan derajatnya. Baik secara klinis maupun kalau memang butuh penunjang, ada penunjang, kamu lakukan foto langsung tidak bisa. Ya kan nggak diskusi dari mas baiknya. Kalau enggak ya udah kerjain mas baik. Tapi kalau kamu lihat mas poinnya ada diskusi, nah berarti kan sudah keluar. Kalau memang perasaannya nggak ada langsung saja. Karena kamu kuil-kuil ya percuma aja, dapat sakitnya doang, ya kan? Tapi nggak bisa. Ada lagi? Izin bertanya, Dokter. Ya. Ada bertanya? Izin bertanya, Dok. Joyo, Dokter. Ya, izin bertanya Bu Julita, untuk tata laksana konservatif itu tadi kan ada di slide itu dievaluasi sampai kapan ya? Terima kasih untuk tata laksana konservatifnya. Mohon izin menjawab saja untuk konservatifnya itu bisa diulang kurang lebih sampai 3 bulan dengan kontrol selama 1-2 minggu. Gimana Pak Jaya? Yang dimaksud konservatif? Iya, Dokter. Konservatif ya saya kira sampai tegak diagnosis ya. Kalau udah tegak diagnosis kolesteatom, bersihkan, hilangkan gitu. Jadi maksud konservatif mungkin maksudnya tadi kan ngasih hidro itu kan terapi ya. Tidak sekedar konservatif, itu maksudnya itu terapi. Jadi kalau derajatnya memang cuma sehat aja itu sudah tindakan. Cuma artinya bukan pembedahan gitu ya. Cuma ini yang dimaksud konservatif ya kalau batasannya sampai bersih. Kalau nggak bersih berarti memang butuh tindakan lagi. Waktunya ya kita yang tahu. Masalahnya pasiennya kadang dokternya tak pinter, pindah lagi. Ya padahal kan memang suruh kontrol kan. Dokternya dengan baik hati ya udah nanti dicoba dulu, dibersihin, nanti datang lagi ya. Dikira dokternya cari duit, ya kan? Bilangnya nggak pintar, pindah aja. Dokter yang satu ini lagi kan sama seperti dokter sebelumnya ya coba dibersihin dulu karena salah kali sih. Ya, dia pindah lagi. Ya kalau memang bersih dibersihkan, melanjutkan terapi sebelumnya nggak apa-apa. Masalahnya kalau dari nol lagi. Nah, ada dokter yang sakit sedikit, udah kasih obat dulu, nanti kembali lagi ke sini. Udah ditunda lagi. Terapi care by care nggak jalan lagi. Makanya, ya.
Jadi memang maka tadi saya bilang edukasi kadang-kadang yang sulit untuk pasien-pasien. Masih tahunya tuh, ya, lebih susah daripada operasinya. Ya. Jadi konservatif maksudnya adalah tetap terapi sampai kita yakin bahwa ini perlu tindakan lebih lanjut. Jadi bukan takut semua bisa dikonservasi. Kalau udah grade 4 ya operasi. Jadi penata laksanaan tergantung dari itu Pak Jaya. Sampai gimana nanti kalau begitu? Terima kasih dokter. Di situ saya buat kuliahnya. Jadi kapan mungkin kalau derajat-derajat kan dari buku sebenarnya banyak juga sih dari textbook ya. Derajat 1, derajat 2, seperti apa, gambaran aktivitas bagaimana. Cuma kalau kalian punya dokumentasi sendiri kan kayak seperti dokter yang bilang tadi pagi, kalau kita punya dokumentasi sendiri juga daripada kita ambil yang orang, ya lebih orisinil juga kan ya, orisinil, ya, oke, mungkin nanti bisa diskusi di lain waktu. Saya cukup ya, ya cukup ya, cukup dan bermanfaat semuanya. Bisa. Yang lainnya ditunggu presentasi. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.